Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kenalin namaku Sabrina. Di sini aku akan sharing ke kalian mengenai cara pembuatan front page pada website. Yuk disimak, semoga bermanfaat ya. Oke, first of all kalian login dulu ke akun kalian, terus cari page. Terus kalau belum ada, kita add new page. Terus kita tulis home page, terus update atau publish gitu ya. Nah, ini sudah tersedia di halaman depan. Terus kita tambahin lagi add new page ya dengan nama yang berbeda gitu ya, news archive. Nah, terus kita publish lagi. Oke, next kita ke menu setting, terus kita cari your homepage display-nya, kita atur yang kedua, terus homepage-nya kita ke homepage-in, terus post page-nya kita atur ke yang tadi, yang halaman kedua tadi yang kita buat news archive. Terus selanjutnya kita save change. Kalau udah, kita cari breakdance. Nah, kita ada di template custom, terus title-nya homepage, terus kita atur location-nya single front page, terus ada di template. Nah, ini loading dulu ya. Nah, nih tampilannya kalau sudah selesai. Oke, next kita masuk ke section, kita tambahin section, terus kita cari basic slider, kita tambahkan basic slider. Oke, digeser, ditarik. Nah, ini dia tampilannya. Kalau sudah, kita atur ukurannya, kita ke padding, kita samain semuanya atas bawah kanan kiri itu 0 semua. Terus kita apply, oke, seperti ini. Terus kita lanjut um, ke ini dulu ya, ke size. Nah, ini size-nya kita atur ke full. Width-nya kita atur ke full. Nah, kita ganti judul title-nya sesuai yang keinginan kalian mau buat organisasi apa. Nah, di sini kita buat Pesona Indonesia. Terus lanjut bawahnya ataupun keterangannya gitu ya. Rendahnya Negeri Indonesia. Oke, ini sudah keganti. Nah, kita cari dulu bahannya buat kita ganti backgroundnya. Tadi terlalu polos ya, teman-teman. Nah, ini kita cari gambar alam yang ada di Indonesia. Terus jangan lupa kita download. Habis itu, nah, kita save dulu. Diingat-ingat di save di mana. Terus kita lanjut, kita ganti backgroundnya. Nah, ini ada di background. Terus pilih choose. Terus kita upload files. Terus select files. Terus kita cari. Nah, ini dia, kita tadi taruh di download. Nah, udah, kalau udah kita langsung aja choose, and then ya jadilah seperti ini. Terus kita lanjut ke kita ini kan karena tulisannya nggak kelihatan ya teman-teman, jadi kita overlay dulu. Nah, kita gelapin gitu ya, jadi biar tulisannya itu kelihatan dan seperti halaman-halaman website pada umumnya gitu ya. Nah, ini kita gelapin. Nah, ini kan karena tulisannya gelap, jadi kita harus ubah warna nantinya gitu biar terlihat gitu ya. Nah, ini kalau udah kita ke menu title, kita cari dulu teman-teman akun sosial media dari Pesona Alam Indonesia gitu ya. Nah, nih ada Pesona Indonesia, kita salin link dulu, kita tambahkan ke menu website kita nantinya. Nah, ini kita carinya yang Instagram aja ya, yang lebih mudah. Terus kalau sudah kita mau biar kelihatan menu lihat profilnya, kita ke button, terus kita tulis lihat profil. Nah, itu di atasnya sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke sampingnya, menu sampingnya kita ukur dulu ya teman-teman, tadi size-nya, terus juga font-nya kita ukur mau jadi seperti apa. Nah, caranya adalah kita ke menu title, terus kita cari warna gitu ya, colornya kita ganti ke putih, terus fontnya kita ganti ke Alberto, terus kita ke font size, kita sesuaikan ukurannya berapa. Nah, biasanya judul itu lebih besar daripada keterangan di bawahnya gitu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke yang di bawahnya yaitu teks tulisannya. Nah, ini juga kita ganti ke warna putih agar dia kelihatan gitu ya. Nah, ini lanjut kita ganti fontnya, terus seperti biasa kita sesuaikan ukuran fontnya. Oke, kalau sudah, nah kalau teman-teman pengen ngatur letaknya di mana, itu teman-teman bisa ke menu ini padding, terus align children. Nah, itu bisa diatur ya, mau ke kanan kiri atas bawah. Nah, ini kita tambahkan
panah untuk geser-geser gitu ya, geser-geser slide-nya. Nah, ini halamannya. Itu kita ke menu browse ya. Udah, kalau sudah, kita sekarang tambahkan bullets-nya. Itu buat menu di bawahnya, itu tampilannya ya sudah ditunjukkan di bawah. Lihat profile itu paling bawah. Nah, ini bisa diatur teman-teman ukurannya, size-nya mau berapa biar lebih kelihatan. Nah, ini 23 aja ya kita atur. Nah, ini bisa digeser tadi ya, tuh. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini bisa di custom ya teman-teman, mau warna apa, lihat profilnya. Nah, ini bisa kita atur warna hijau, kuning, biru gitu ya. Nah, di sini kayaknya lebih cocok warna biru karena kita pakai background laut. Nah, itu terletak di button ya kalau teman-teman mau cari. Oke, kalau sudah diatur seperti ini, kita lanjut ke slide kedua. Kita cari age, kita tambahkan section, terus kita tambahkan columns lagi, terus ini, mohon maaf ya, ini columnsnya malah ke bawah gitu. Kayaknya ada yang salah di sininya. Oke, kita tambahkan dulu icon box. Teman-teman bisa cari di Edge, terus tambahkan icon box. Nah, ini sudah jadi, tapi karena ini kolomnya ukurannya ke bawah, jadi kita atur dulu ya. Nah, ini kita cari iconnya. Kalau teman-teman mau cari icon yang cocok kira-kira untuk website, itu bisa dicari menggunakan bahasa Inggris gitu ya, biar bisa ketemu. Nah, ini karena ini iconnya dunia gitu ya, kayak destinasi menarik keliling dunia gitu. Nah ini ternyata kita salah di stake vertikalnya, itu tidak lurus gitu. Nah ini kita salin dari menu website Pesona Indonesia, terus isi-isinya kita salin, kita ubah gitu ya. Nah ini kita cari icon yang cocok kira-kira untuk tulisannya. Nah ini kalau sudah, kita lanjut ke menu ini ya teman-teman, style untuk pengubahan warna. Nah ini bisa dilihat ya, learn more-nya nanti bisa dirubah warnanya. Nah ini kita samakan aja ya semua teman-teman. Nah jadi kita salin dulu mau warna apa, jadi kita samakan biar kelihatan lebih rapih dan lebih menarik gitu. Nah ini lanjut kita ubah warna untuk background, tapi kayaknya di sini aku lebih prefer kalau warnanya itu biru. Jadi di sini aku ganti ke warna biru teman-teman, karena tadi kan atasnya udah biru hijau gitu, temanya kurang lebih seperti itu. Nah ini kita ke menu title, terus kita ganti warna fontnya. Nah seperti yang di atas tadi ya kurang lebihnya. Nah ini kita ke typography, terus ke title, kita ganti ubah semuanya menjadi warna putih agar lebih terlihat. Nah ini karena paling terbaiknya belum diganti tulisannya, itu teman-teman bisa ke typography, terus cari style gitu ya, kira-kira mana tulisan yang cocok. Nah ini kalau sudah, kita ke ini teman-teman, kita ubah tulisan yang bawahnya. Nah kita cari dulu, nah di sini ya kita ubah ini dulu deh, apa itu namanya, iconnya. Nah icon box, terus kalian bisa cari di menu ubah icon. Nah ini bisa diubah warnanya gitu ya. Nah nih kita ubah warnanya menjadi warna hijau biar sepadan. Oke, kalau sudah, kita ke menu tipografi lagi, kita ubah semuanya jadi warna putih gitu teman-teman. Ke menu bawahnya ya, menu teks gitu. Kalau tadi kan title, kalau di bawahnya itu namanya teks. Oke, kalau sudah semua terganti warnanya, nah ini dia, beginilah hasilnya. Kita lanjut ya, jangan lupa di save. Kemudian kita akan membuat halaman berita baru gitu ya buat website ini. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus buat dulu section yang baru. Oh ya, ini sebelumnya karena lupa gitu ya ditambahkan heading. Jangan lupa teman-teman tambahkan heading dulu untuk judul halamannya gitu. Nah, ini kita tambahkan program kami gitu aja ya. Nah, ini karena headingnya kurang lurus, jadi harus ditarik ke atas gitu biar setara. Nah ini kan lebih rapih gitu ya. Oke, tadi kita mau buat halaman isi berita dari website. Nah kita ke menu section. Kalau sudah teman-teman
langsung aja gitu ya, kita tambahkan lagi columns-nya. Ini masih ke menu section. Oke, kalau sudah seperti ini kita tambahkan kolom. Oh ya teman-teman, ini sectionnya diatur ke tengah gitu ya, biar agak sedikit perbedaan dari yang atasnya gitu. Nah ini kita sama lagi ke menu kolom, kita tambahkan 3 kolom. Terus lanjut kita cari yang namanya image icon. Nah, image box. Mohon maaf, salah. Image box. Nah, ini tampilannya kan seperti ini. Kalau yang atas tadi itu tampilannya berupa gambar icon gitu ya. Dan kalau ini kita bisa menambahkan gambar bebas sesuka teman-teman gitu ya. Nah, ini kita tambahkan gambar. Image-nya kita ganti ya. Nah, ini kita tambahkan buat yang di sampingnya. Sama seterusnya juga. Nah, ini karena ini belum ada heading, jadi perlu heading lagi kayak yang di atasnya biar nggak ketinggalan kayak tadi. Nah nih kita tambahkan, kita taruh di atas, kita tarik. Nah ya, kita tuliskan news update gitu ya, news update. Jadi berita terupdate seputar websitenya ataupun kegiatan-kegiatan yang di dalam websitenya tuh ada apa aja gitu yang terupdate. Nah nih kalau sudah kita buat halaman baru lagi gitu ya, buat penambahan informasi untuk berapa sih kira-kira jumlah yang tersedia gitu ya. Dari semisal kalau Pesona Indonesia tuh melayani destinasi wisata, terus transportasi gitu ya. Jadi di sini kita tambahkan section lagi, terus kita cari lagi heading, columns. Nah, nih kalau sudah kita tambahkan menu yang namanya simple counter. Nah, teman-teman bisa cari ya. Nah, di sini ada angka yang bergerak-gerak. Nah, ini namanya jumlah dari ketersediaan apapun itulah gitu dari program teman-teman. Semisal kan ini Pesona Indonesia tadi sudah saya katakan. Nah, ini kita tulis lah ya 420 transportasi gitu. Jadi dalam program Pesona Indonesia ini menyediakan transportasi sebanyak 420, entah dari pesawat, terus bis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini selanjutnya kita ganti angkanya di sini, teman-teman. Di sampingnya itu kita ganti ke angka berapa ya? Kira-kira kita ganti ke 240 deh. Nah, ini 240. Terus kita ganti tulisannya. Kalau tadi transportasi, sekarang hotel service gitu ya. Nah, biasanya destinasi wisata itu menyediakan pelayanan hotel yang berkualitas gitu ya. Ada rekomendasinya sendiri gitu. Nah, ini kita menyediakan 240 hotel. Nah, terus selanjutnya kita tambahkan lagi seperti biasa, kita cari menu simple counter. Nah, kita tambahkan kalau sudah. Nah, ini ya. Tadi 420 sudah, 240 sudah, kita sekarang lebih sedikit lagi gitu ya, 150 cabang kota gitu. Nah, jadi Pesona Indonesia ini tidak hanya terletak di Jakarta saja, namun ada di berbagai kota-kota di Indonesia. Oke teman-teman, terakhir jangan lupa di save ya. Terima kasih, bye-bye.